Pernahkah kamu merasa uang seperti hantu? Ada, tapi sulit dipahami. Dikejar, tapi malah menjauh. Atau tiba-tiba lenyap tanpa jejak? Kamu tidak sendirian. Survei tahun 2023 menyebut, 6 dari 10 orang Indonesia merasa cemas soal keuangan. Tapi di sisi lain, ada orang yang seolah punya sihir membuat uang terus bertumbuh. Apa rahasianya? Di video ini, kita akan membongkar cara kerja uang dari sudut yang jarang dibahas. Bukan sekadar menabung atau investasi, tapi logika di balik hidupnya uang. Bayangkan hidup di zaman nenek moyang kita. Satu-satunya cara mendapat makanan adalah menukar sapi dengan gandum. Tapi bagaimana jika musim paceklik tiba? Disinilah manusia menciptakan uang primitif, kerang, garam, bahkan gigi paus. Mengapa? Karena semua sepakat benda itu bernilai. Uang, pada dasarnya, adalah kisah yang disepakati bersama. Lompat ke abad ke-17. Pedagang Belanda di Batavia punya masalah. Koin logam terlalu berat untuk dibawa kapal. Solusinya, kertas berharga pertama di Nusantara, dukaton. Inilah cikal bakal uang kertas modern. Tapi tahukah kamu, hingga tahun 1971, uang kertas masih bisa ditukar emas? Presiden Nixon menghapus sistem itu, mengubah uang menjadi janji kosong yang nilainya bergantung kepercayaan. Contoh nyata, pada krisis moneter 98, uang bisa kehilangan separuh nilainya dalam semalam. Bukan karena kertasnya berubah, tapi karena cerita di baliknya runtuh. Einstein pernah menyebut bunga berbunga sebagai keajaiban dunia ke-8. Mari kita buktikan. Jika kakekmu menabung Rp10.000 di bank tahun 1970 dengan bunga 6%, hari ini tabungan itu bernilai lebih dari 23 juta. Tapi nyatanya, tak ada yang kaya dari menabung. Kenapa? Jawabannya ada di konsep time value of money dan inflasi. Uang 10.000 di tahun 70 bisa membeli seekor kambing. Hari ini, mungkin hanya cukup untuk semangkuk bakso. Inilah kebakaran invisible yang diam-diam melahap kekayaan kita. Inflasi 3% per tahun berarti uangmu kehilangan separuh nilainya setiap 24 tahun. Tapi di sisi lain, bunga berbunga bekerja seperti salju menggelinding. Investasi 100.000 dengan imbal 10% per tahun akan menjadi 45 juta dalam 50 tahun. Inilah mengapa Warren Buffett menjadi miliarder. Ia mulai investasi. Banyak orang terjebak di siklus. Kerja, dapat gaji, habis, kerja lagi. Bagaimana memutus rantai ini? Pertama, pahami cash flow quadrant, Robert Kiyosaki. Karyawan dan wira swasta di sisi kiri, pemilik bisnis dan investor di kanan. Transisi ke kanan membutuhkan financial literacy. Contoh praktis, alokasi gaji menggunakan aturan 50/20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk investasi. Tapi jangan hanya simpan di deposito. Di 2024, return saham blue chip Indonesia rata-rata 22%. Reksadana campuran 15%. Deposito hanya 6,5%. Tapi investasi bukan satu-satunya jurus. Pelajari behavioral finance. Mengapa kita lebih boros pakai e-wallet? Studi Universitas Indonesia menemukan orang menghabiskan 47% lebih banyak saat pakai dompet digital. Kisah nyata, tahun 2018, seorang PNS di Bandung menjual rumah untuk investasi kripto. 2 tahun kemudian, asetnya menyusut 80%. Inilah kesalahan klasik. 1. Mengejar return tinggi tanpa paham risikonya. 2. Tidak diversifikasi. 3. Terjebak FOMO, fear of missing out. Tapi kesalahan terbesar sebenarnya di mindset. Uang bukan tujuan, tapi alat. Seperti kata Naval Ravikant, kekayaan sejati adalah kebebasan waktu. Latih abundance mentality. Fokus pada penciptaan nilai, bukan sekadar uang. Lihat uang sebagai mitra, bukan musuh. Investasi terbesar, diri sendiri. Contoh inspiratif, seorang penjual bakso di Malang menyisihkan 15.000 sehari untuk kursus online. 5 tahun kemudian, ia punya franchise bakso digital dengan omset 200 juta per bulan. Uang itu seperti air, bisa mengalir deras, menggenang, atau menguap sia-sia.
Rahasianya ada di memahami arusnya. Membangun bendungan, investasi, membuat kanal, diversifikasi, dan memastikan sumber airnya tak pernah kering, cash flow. Mulailah dari hal kecil hari ini. Seperti kata pepatah Cina, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Sampai jumpa di episode